Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Benteng Jiwa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai rahasia diri manusia. Sebenarnya siapa manusia dan diciptakan untuk apa? Ini yang perlu kita ketahui, karena hal ini adalah sebagai jalan kembali. Karena di sini sebagai fitrah manusia yang harus senantiasa dijaga sampai jasad ini mati, sehingga kita bisa kembali dengan keselamatan. Sahabat Benteng Jiwa, manusia itu tidak luput dari segala kotoran-kotoran, tidak luput dari segala keakuan-keakuan. Pengenalan diri terhadap Tuhan ini bertujuan untuk merontokkan kotoran-kotoran yang melekat pada diri kita, agar kita bisa kembali dengan fitrahnya ya. Nah, untuk mengenal Allah itu harus mengetahui rahasia diri manusia terlebih dahulu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenali diri maka akan kenal Tuhannya. Nah, ini maksudnya kita harus tahu awal asal muasal kejadian diri, kejadian semesta. Kita harus tahu, sehingga nanti di situ kita akan kenal Allah, kenal siapa diri kita. Nah, saudaraku, jadi pada zaman azali ya, zaman dimana belum ada apa-apa. Nah, ini hanya ada yang namanya kita istilahkan dengan titik ya. Kita istilahkan dengan titik. Belum ada apa-apa, belum ada sesuatu, belum ada kata ada, belum ada kata sesuatu dan lain sebagainya, itu belum ada. Yang ada hanya titik. Inilah nuktah ya. Dia sendirian, dia berdiri sendiri, dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. Di sisi-sisinya tidak ada yang namanya unsur-unsur lainnya. Dia hanya sendirian. Nah, inilah orang Islam mengatakan Tuhan yang bernama Allah. Ya. Tuhan bernama Allah. Ini bagi kita yang muslim ya. Nah, terus Allah ini ingin dikenal. Lantas melalui apa agar diri dia itu bisa dikenal? Sementara dia berdiri sendirian ya. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Nah, akhirnya Allah menciptakanlah, atau Allah menurunkan nurnya, dirinya. Allah menurunkan nurnya atau memercikkan cahayanya
bahasa lain bisa menerbitkan cahayanya. Ini menjadi yang bernama Nur Muhammad. Yang bernama Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad dengan apa? Tentu karena dia sendirian. Allah ini sendirian ya. Allah ini sendirian. Dia sendirian, terus dia ingin dikenal. Akhirnya dia menciptakan yang bernama Nur Muhammad. Lah, Nur Muhammad ini diciptakan bahannya menggunakan dari cuilan dirinya, ataupun kalau dengan istilah cahaya itu Allah menurunkan cahayanya bagian dari dirinya sehingga menjadi Nur Muhammad. Nah, di sini belum zahir ini ya, belum zahir. Nah, tapi di sini masih wilayahnya masih wilayah batin ya. Terus inilah awal, titik awal ya. Titik awal, makanya ada istilah Allah itu awal dan akhir, dohir dan batin. Nah, ini nanti kita akan tahu rentetannya. Allah menurunkan bagian dari dirinya menjadi yang bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad belum terzahir, atau Allah belum mentajalikan ke dalam bentuk ataupun wujud secara dohir ya. Ini masih berbentuk Nur Muhammad. Nah, apabila kita larikan ke dalam istilah bayi di dalam kandungan, ini seperti ini. Bayi di dalam kandungan. Bayi dalam kandungannya. Dari hasil hubungan badan orang tua kita, terus seorang bapak mengeluarkan sperma, akhirnya diterima oleh sel ovum di sini. Nah, sel sperma itu adalah Nur Muhammad ya. Nur Muhammad ketemu dengan ovum, terjadilah yang bernama janin. Nah, janin ini belum berbentuk. Ini masih dalam titik ya. Ini yang disebut Nur Muhammad ini di sini. Nur Muhammad ya. Nur Muhammad. Nah, terus si jabang bayi ini ditekankan oleh Allah ataupun dijanji oleh Allah. Ini belum berbentuk jasad ini masih ruh kalau kita bahasakan. Nah, terus Allah ya menanyakan kepada calon si jabang bayi. Dia tidak berbicara dengan jasad. Dia berbicara dengan dirinya sendiri yang berupa ruh ataupun Nur Muhammad di sini ya.
Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Benarkah aku ini Tuhanmu? Nah, ini ruh ini menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhanku. Nah, akhirnya dia sudah mengemban janji bahwa dirinya telah dijanji oleh Allah, dan dia juga sudah mengetahui bahwa siapa yang aku sembah, siapa yang menciptakan aku, sementara itu aku sendirian. Nah, Nur Muhammad ini berkata, engkau adalah aku adalah engkau. Nah, Nur Muhammad ini adalah sebagai penyaksi ya, penyaksi diri yang sesungguhnya. Penyaksi diri. Engkau adalah Tuhanku. Nur Muhammad berkata kepada Allah. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Sementara engkau juga aku juga engkau. Nah, makanya seorang bayi ini kondisinya dari di dalam kandungan sampai keluar, sampai menjadi anak-anak, terus sampai akil balik, kondisinya itu dia bermakrifat, kenal dirinya sendiri ya. Nah, makanya ini Allah belum bertajali di sini, Allah belum mensahirkan dirinya. Nah, ketika si jabang bayi ini berumur 9 bulan, nah, lahirlah wujud bayi. Nah, disinilah ini sebenarnya wujud bayi ini memang manusia mengatakan itu adalah anak manusia, itu adalah manusia ya. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya wujud bayi ini tidak ada. Ini sebetulnya pensyahiran dari diri Allah. Inilah pensyahiran. Ini pensyahiran diri Allah. Kenapa dikatakan pensyahiran diri Allah? Kita kembali ke dalam awal ini ya. Awal Allah terciptalah Nur Muhammad. Akhirnya dari Nur Muhammad terwujud ada yang bernama manusia. Malaikat, iblis, binatang, dan semesta ya. Nur Muhammad ini terzahir dalam berbeda bentuk, beraneka ragam bentuk yang kita sebut dengan makhluk. Kita bahasakan dengan makhluk ya. Nah, harusnya ketika kita sudah mengetahui awal adalah Allah,
Lantas yang terzahir ini siapa? Ini semua itu siapa? Awal Allah turun menjadi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad terzahir menjadi beraneka ragam bentuk makhluk. Dari beragam bentuk makhluk ini siapa? Makanya kan ada istilah al-insanu sirri wa an-nasiruhu. Manusia rahasia Allah, dan Allah rahasia manusia. Nah, ini perlu kita pahami. Makanya rentetan dari awal Allah sehingga menjadi Nur Muhammad, turun kembali terzahir menjadi beraneka ragam bentuk makhluk. Makhluk ini semua sebetulnya siapa? Siapa ini makhluk semuanya? Inilah yang disebut diri rahasia. Ini sebetulnya mengemban amanat Allah untuk bisa menyaksikan dirinya Allah. Nah, makanya Allah pengen dikenal, makanya kuciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad terciptalah yang bernama beraneka ragam makhluk. Dan ini pula disebut dengan, ini yang disebut dengan Muhammad, saudara. Ini yang disebut dengan Muhammad. Jadi bedakan ya, Muhammad dengan Nabi Muhammad beda ya. Nabi Muhammad adalah suri tauladan, dan Muhammad ini istilah bagi semesta. Itulah yang disebut Muhammad. Terzahir menjadi Muhammad. Makanya ketika bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya Muhammad Rasulullah ini adalah diri penyaksi. Diri penyaksi siapa? Dia. Kalau kita manusia ya, inilah yang disebut Muhammad. Inilah diri penyaksi, diri yang menyaksikan dirinya. Makanya Allah pengen dikenal melalui luar dirinya. Tetapi yang di luar dirinya itu bukan lain dari dirinya, melainkan luar dirinya itu masih tunggal, masih dirinya sendiri. Ini yang disebut Muhammad. Makanya ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita itu menyaksikan diri sendiri bahwasanya diri ini adalah Allah yang tunggal. Bukan artinya diri ini Allah, bukan artinya kita mengaku Allah ya, tidak. Merujuk kepada awal Allah. Nah, ini akhir pun
akhir ya harus Allah. Awal Allah, akhir harus Allah. Makanya wa inna ilaihi rajiun ataupun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Syariat mengatakan kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Tidak. Nah, pada hakikatnya awal Allah, akhir kembali pun harus menjadi Allah. Inilah wa inna ilaihi rajiun. Awal Allah, akhir pun Allah. Nah, ini awalnya Allah itu batin belum terwujud ya. Allah belum mewujudkan dirinya atau belum mentajalikan dirinya. Ketika Allah sudah mentajalikan dirinya, ini menjadi dohir ya. Allah batin, Allah juga dohir. Sebetulnya yang menjadi manusia, malaikat, iblis, binatang, dan semesta itu sebetulnya Allah sendiri yang tunggal. Ini semua diri manifestasi yang menjadi kenyataannya Allah. Allah nyata Allah ya. Ini manifestasi, akhirnya nyata Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Terus mengapa manusia ini kok tidak bisa mengenali dirinya? Kenapa manusia itu kok lupa dengan janjinya? Nah, nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Kenapa manusia itu menjadi ingkar, tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, dan hanya kenal Allah sebatas nama saja. Ini nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.